Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Didian Pradana, dalam mata kuliah Gizi dan Produktivitas Kerja. Baik, untuk kali ini kita akan mengkaji tentang eh, kebutuhan gizi bagi pekerja. Baik, kita awali mulai dari definisi. Kebutuhan gizi kerja adalah kecukupan gizi pekerja yang merupakan suatu ukuran kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari untuk bekerja. Kebutuhan cakupan rata-rata gizi pekerja ini disesuaikan dengan golongan umur, kemudian jenis pekerjaan, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas tubuh. Hal ini bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal dan mencegah terjadinya defisiensi zat gizi. Defisiensi dalam arti dapat mengakibatkan kelebihan zat gizi maupun dapat mengakibatkan kekurangan dari zat gizi. Nah, untuk mempermudah kita dalam menilai kecukupan gizi pekerja, berikut merupakan contoh tabel kecukupan gizi yang disesuaikan antara jenis kelamin seperti berikut, ada laki-laki dan perempuan, kemudian berdasarkan usia, rentang usia, kemudian dilanjutkan dengan ukuran tubuh, yaitu berat badan, kemudian dengan memperhatikan aktivitas tubuh meliputi aktivitas ringan, sedang, dan berat. Nah, ini beberapa item yang kemudian menjadi penilaian kecukupan rata-rata gizi dalam per hari. Nah, tabel kecukupan gizi ini dapat kita unduh di Google ya dengan memasukkan keyword tabel kecukupan rata-rata zat gizi per hari. Kemudian bagaimana cara kita dalam mengukur status gizi? Nah, berikut cara dalam mengukur status gizi. Pengukuran status gizi pada pekerja dapat dilakukan dengan dua cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau untuk secara langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu yang pertama antropometri, yaitu pengukuran dimensi tubuh, bisa dengan pengukuran tinggi, pengukuran berat badan, pengukuran lingkar lengan, lingkar kepala, lingkar perut, dan lain sebagainya. Kemudian pemeriksaan klinis. Nah, pemeriksaan klinis ini dalam penilaian status gizi didasarkan atas perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan asupan gizi. Perubahan maksudnya di sini adalah perubahan dari fisik seseorang. Nah, sebagai contoh dapat dilihat pada jaringan-jaringan seperti kulit, mata, rambut, mukosa oral, atau organ-organ yang terdekat di permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Nah, metode klinis ini berguna untuk survei klinis secara cepat atau rapid clinical survey. Gunanya untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kelebihan zat gizi. Nah, di samping digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi, tanda atau gejala riwayat penyakit seseorang juga menjadi dasar penilaian. Nah, pemeriksaan klinis ini dilakukan baik secara pengamatan dengan memperhatikan dengan mata maupun dengan tangan ya, ataupun dapat dibantu dengan senter untuk penerangan. Ya, keunggulannya jelas relatif murah, tidak memerlukan tenaga atau paramedis secara langsung. Surveinya dapat dilakukan secara sederhana, cepat maupun mudah dipraktekkan. Ya, untuk selanjutnya eh, pengukuran dengan teknik biokimia. Nah, teknik biokimia ini di dalam pengukuran status gizi merupakan metode eh, pengukuran dengan pengambilan sampel atau pengukuran langsung pada parameter biomedik atau bioindikator. Jadi dapat diketahui misalnya untuk menilai zat besi dalam darah, status gula dalam darah, status yodium dalam urin, status vitamin A dan dalam plasma darah dan sebagainya. Nah, spesimen atau contoh yang bisa digunakan adalah darah, urin, feses dan lain sebagainya. Yang penting itu masuk bagian dari bioindikator kita. Nah, yang selanjutnya adalah
pengukuran ataupun penilaian dengan biofisik. Nah, penilaian status gizi secara biofisik ini dilakukan dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur jaringan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan memperhatikan rambut, lidah, mata, tegangan otot, maupun bagian tubuh yang lain untuk mengetahui ada atau tidaknya tanda dan gejala kekurangan gizi. Nah, contoh misalnya status gizi biofisik adalah tes adaptasi gelap untuk rabun senja, tes tajam penglihatan, dan tes kemampuan kerja. Nah, untuk membahas lebih jauh untuk antropometri, kita akan melihat di sini antropometri itu artinya ukuran dimensi tubuh manusia. Antropometri gizi yang berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh, berbagai tingkat umur dan tingkatan gizi. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein seseorang. Antropometri dalam ilmu gizi dikaitkan dengan proses pertumbuhan tubuh manusia. Ukuran tubuh manusia akan berubah seiring bertambahnya usia. Pertumbuhan yang baik akan menghasilkan berat dan tinggi badan yang optimal. Pertambahan ukuran tubuh dapat menjadi acuan penentuan status gizi. Antropometri gizi adalah berbagai macam pengukuran dimensi dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkatan gizi. Beberapa contoh jenis pengukuran antropometri dalam menilai status gizi seseorang antara lain pengukuran berat badan, panjang badan atau tinggi badan, lingkar atas, lapisan lemak bawah kulit, lingkar kepala, lingkar dada, dan lain sebagainya. Nah, komposisi ketidakseimbangan akibat pertumbuhan ini tadi dapat kita lihat seperti ini ya, proporsinya dengan tubuh, lemak, otot, dan jumlah air di dalam tubuh. Nah, parameternya tadi saya sebutkan yaitu umur dan berat badan, tinggi badan, lingkar atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar panggul, tebal lemak di bawah kulit. Parameter ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penilaian status gizi seseorang. Oke, beberapa indeks antropometri yang sering digunakan yaitu berat badan berdasarkan usia atau BB/U. Yang berat badan adalah parameter yang memberikan gambaran massa tubuh dalam keadaan normal, di mana keadaan kesehatan yang baik dan keseimbangan antara konsumsi dan kebutuhan gizi yang terjamin, maka berat badan berkembang mengikuti perpanjangan ataupun pertambahan usia. Indeks BB/U menggambarkan status gizi seseorang pada saat ini. Nah, selanjutnya tinggi badan menurut usia atau TB/U. Nah, tinggi badan merupakan antropometri yang menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal atau tulang atau struktur tulang seseorang. Nah, pada keadaan normal dalam keadaan normal, tinggi badan seiring dengan pertambahan usia. Jadi harusnya usia itu juga dapat sesuai dengan tinggi badan seseorang. Nah, berat badan menurut tinggi badan atau BB/TB. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghubungkan atau melihat apakah ada kaitan antara berat badan dengan tinggi badan seseorang. Nah, dalam keadaan normal harusnya linear ya, harusnya dalam keadaan yang sejalan, dalam di mana berat badan ini akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Nah, kemudian lingkar lengan atas atau lila per usia atau per umur. Nah, lingkar lengan atas ini memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lingkar lengan atas ini juga berkaitan dengan berat badan per U, tinggi badan per U, berat badan per TB, dan ini merupakan kaitannya semua. Nah, selanjutnya indeks massa tubuh atau IMT yang dalam skala internasional disebut BMI atau Body Mass Index. Nah, di sini IMT merupakan alat sederhana yang digunakan untuk memantau gizi seseorang dewasa atau orang dewasa yang berumur di atas 18 tahun. Nah, ini cocok sekali digunakan untuk kelompok usia pekerja. Nah, khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan tinggi badan. Nah, IMT tidak dapat digunakan pada bayi, anak-anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Di samping itu pula, IMT tidak bisa diterapkan pada seseorang dalam keadaan khusus atau penyakit khusus lainnya, seperti adanya edema, asites, atau
hepatomegali. Rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut. Indeks massa tubuh adalah berat badan atau massa tubuh dibagi dengan tinggi badan kuadrat atau tinggi badan dalam meter dan dikalikan tinggi badan dalam meter. Nah, untuk menilai status gizi seseorang, pengkategoriannya berdasarkan kategori IMT, di mana sangat kurus itu di bawah 14,9, kurus antara 5 sampai 18,4, normal itu 18,5 sampai 22,9, massa tubuh berlebih antara 23,0 sampai 27,4. Kalau tubuh obesitas di antara 27,5 sampai 40, sedangkan yang sangat obesitas itu di atas 40 indeks massa tubuhnya. Oke, sekarang bagaimana pengukuran lingkar perut seseorang? Nah, ini alat yang biasa digunakan untuk pengukuran lingkar perut. Bisa menggunakan meteran ya. Meteran tali seperti ini bisa digunakan. Nah, untuk pengukuran lingkar perut ini ada beberapa tingkatan resiko, yaitu sangat tinggi, tinggi, rendah, dan sangat rendah. Kalau pria itu berdasarkan sentimeternya sangat tinggi jika lebih dari 120 cm, tinggi antara 100 sampai 120, kategori rendah antara 80 sampai 99, sangat rendah jika di bawah 80 cm. Nah, ini untuk wanita sangat tinggi lebih dari 110 cm, tinggi 90 sampai 109 cm, kategori rendah antara 70 sampai 89 cm, dan sangat rendah jika di bawah 70 cm. Nah, tebal lemak tubuh di bawah kulit berdasarkan usia ini melalui pengukuran ketebalan lemak bawah kulit dilakukan dengan beberapa bagian tubuh, misalnya bagian lengan atas, lengan bawah, di tengah garis ketiak, sisi dada, perut, paha, tempurung lutut, dan pertengahan tungkai bawah seperti yang ada di dalam gambar ini. Ini salah satu pengukurannya di bagian perut ya. Rasio lingkar pinggang dengan pinggul ini digunakan untuk melihat perubahan metabolisme, memberikan gambaran tentang pemeriksaan penyakit yang berhubungan dengan perbedaan distribusi lemak tubuh. Jadi bisa saja distribusi lemak tubuh itu tidak merata. Misalnya terjadi obesitas sentral pada bagian perut kita. Nah, selanjutnya pemeriksaan klinis. Nah, pemeriksaan klinis ini adalah metode yang paling penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Ini bisa dilihat pada jaringan kulit, mata, rambut, mukosa oral, dan lain sebagainya. Metode ini umumnya untuk survei cepat atau rapid clinical survey. Dari samping itu digunakan untuk menilai tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik, melihat tanda dan gejala atau riwayat penyakit seseorang. Selanjutnya pemeriksaan dengan biokimia. Tadi saya sudah jelaskan ada pengambilan spesimen di sini. Nah, penilaian ini diuji secara laboratorium, dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh, misalnya darah, urin, tinja, dan beberapa jaringan otot lainnya. Metode ini digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Jadi untuk antisipasi awal. Nah, banyak tanda dan gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faal dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang lebih spesifik lagi. Jadi ini adalah metode yang paling akurat dari berbagai macam penilaian yang lain. Nah, selanjutnya penentuan status gizi secara biofisik. Nah, di sini penentuan status gizi secara biofisik, metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi atau organ atau khususnya jaringan, melihat perubahan strukturnya. Nah, di sini dapat digunakan untuk melihat terjadinya tanda dan gejala seperti buta senja. Cara yang digunakan misalnya dengan adaptasi proses gelap. Nah, metodenya seperti yang ada di gambar ini. Nah, penilaian status gizi secara tidak langsung. Nah, kalau tadi itu ada secara langsung,
Nah, selanjutnya adalah yang secara tidak langsung. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama dengan survei konsumsi makanan, ya, melakukan wawancara, melakukan survei. Nah, survei makanan adalah metode penentuan satu gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang biasa dikonsumsi oleh pekerja. Nah, kemudian pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, ataupun individu pekerja. Nah, survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi. Kita menilai bagaimana pola makan seseorang dari bahan yang sering dia makan seperti apa, itu bisa dapat diketahui zat ataupun kandungan zat gizi apa saja yang biasa mereka konsumsi. Nah, selanjutnya statistik vital. Nah, pengukuran satu gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisa beberapa statistik kesehatan seperti kematian berdasarkan umur, angka kesakitan, dan kematian penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran strategi masyarakat. Nah, yang ketiga adalah faktor ekologi. Nah, malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologi, dan lingkungan serta budaya. Nah, jumlah makanan yang tersedia tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih kepada faktor secara ekologisnya, ya, dari lingkungan abiotik, biotik, dan lingkungan budaya yang mempengaruhi status gizi seseorang. Nah, cara menentukan kebutuhan zat gizi makro, mikro, cairan pada pekerja. Untuk menentukannya, kita menilai ataupun melakukan pengukuran dengan tabel AKG 2004 yang ada di bawah ini, ya, seperti usia, kemudian aktivitas ringan, sedang, berat, kebutuhan energinya pada pria, dan kebutuhan energi pada wanita. Nah, ini adalah energi kalori. Nah, kalau yang ini kebutuhan protein pada pria dan pada perempuan atau wanita. Untuk 8 jam kerja di perusahaan, idealnya disediakan makanan dan minuman paling sedikit 2/5 atau 40% dari kecukupan gizi selama 24 jam, atau 30% makanan lengkap ditambah 10% selingan atau ya seperti cemilan seperti itu. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan tahun 89 untuk perusahaan yang mempekerjakan 9 jam per hari, perusahaan wajib menyediakan makanan dan minuman 1.400 kalori. Nah, untuk shift pada malam hari, perlu diberikan makanan tambahan dengan memperhitungkan kebiasaan makan dan kecukupan energi pekerja dalam perharinya. Oke? Ya, mungkin itu pembahasan kita tentang kebutuhan gizi pekerja. Untuk materi selanjutnya, kemudian kita akan bahas tentang kebutuhan zat gizi makro pada pekerja. Oke, mungkin sekian dari saya pembahasan kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.